Halo, nama saya Ari. Saya akan membawakan cerita dari pengalaman saya sendiri sewaktu acara LDK OSIS, yaitu acara serah terima jabatan dari kelas 3 ke kelas 2, di mana waktu saat itu pada tahun 1998, tepatnya di akhir bulan September, sewaktu saya kelas 3 SMA, dan kami mengadakan acara itu mulai dari hari Jumat hingga hari Minggunya, dan itu menjadi 3 hari 2 malam terlama dalam hidup saya dan teman-teman saya lainnya. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum acara LDK itu dimulai, saya dan beberapa teman saya dan 3 teman saya laki-laki dan 2 teman saya yang perempuan, kami ditugaskan oleh pembina OSIS untuk mensurvei tempat villa di mana acara LDK itu akan diadakan. Dan kebetulan salah satu adik kelas saya kelas 2, dia perempuan juga. Dia menawarkan diri untuk villa miliknya atau villa orang tuanya diadakan saja di sana, di tempat, di villa dia. Dan seingat saya, acara LDK kami ini tidak perlu membayar sewa villa itu, alias gratis. Maksudnya digratiskan oleh orang tua adik kelas saya itu. Kami tidak usah bayar. Dan tentu saja kami sangat senang sekali. Jadi dana yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, hanya untuk menyewa villa selama 3 hari 2 malam itu. Ya sudah, survei diadakan sewaktu itu, kalau nggak salah seminggu atau seminggu kurang lah dari sebelum acara LDK itu dimulai. Kami survei ke daerah Puncak dari Jakarta Barat, naik mobil teman saya, panggil saja namanya Panjul ya. Sedikit gambaran lokasi, masih di daerah Cisarua, Bogor, tetapi belum sampai ke daerah puncak banget ya. Jadi ke daerah Taman Safari aja itu belum ke sana. Tetapi daerah villa itu lumayan terpencil ya. Walaupun dulu waktu tahun 98 itu sudah banyak villa-villa yang lain, tetapi villa yang kami survei ini itu villa kosong ternyata. Dan memasuki gerbang dari pinggir jalan Cisarua Bogor itu agak lumayan jauh, berkelok-kelok dan cenderung menanjak ya. Villa itu ternyata villa kosong dan tempatnya besar. Dari kami memarkir mobil agak lumayan jauh ya dari villa itu. Soalnya memang tempat parkiran mobil dan villanya letaknya agak berjauhan.
Ya sudah, kami memasuki villa itu, dan sedikit gambaran, villa itu dari terasnya itu lumayan besar juga. Memasuki ruangan ke dalam, nah kami menemukan bahwa villa itu ternyata nyaris nggak ada furniturnya. Hanya ada beberapa meja dan sofa 2 buah kalau nggak salah di berbagai sudut ruangan itu. Villa itu cukup besar. Ketika kami memasuki villa itu, di sebelah kanan itu ada beberapa kamar. Kalau nggak salah 3 sampai 4 kamar di sebelah kanan. Dan villa itu nyaris nggak ada sekatnya ya, jadi ngeplong aja gitu. Lebih seperti kayak pendopo sih. Sebelah kanan kamar-kamar, dan di sebelah kiri itu terdapat beberapa jendela besar sekali. Dan mungkin seingat saya di sebelah kirinya itu nyaris jendela semua. Jadi ketika kami memasuki ruangan, ketika kami melihat ke jendela itu langsung ada taman sedikit, dan di bawahnya terdapat seperti taman bermain ya, taman bermain anak-anak TK gitu. Kalau di depan sekolahnya anak TK itu kan ada perosotan, ada ayunan, terus ada mainan-mainan yang lain lah gitu. Seperti taman bermain anak TK gitu. Mungkin itu salah satu dari fasilitas di villa tersebut ya, untuk anak-anak kecil bermain gitu. Nah, di beberapa puluh meter ke bawah itu kan berbukit-bukit ya tempatnya. Di bawah villa itu, di bawah tempat bermain itu ada kali gitu memanjang. Kita bisa melihat dari atas villa itu ke kali itu jaraknya sekitar 30 sampai 40 meter. Jadi kami masih bisa melihat kali itu dengan jelas. Kalinya memanjang gitu, melewati daerah villa kami. Ya udah, kita masuk ke ruangan, kita cek kamarnya satu persatu, dan tempatnya tuh lumayan bersih. Nah, tetapi ada satu ruangan, ada semacam pintu di pojokan villa itu di bagian dalam. Pintunya itu mengarah ke bawah. Setelah kami lihat, kami buka pintu itu, nah ternyata pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah. Jadi villa itu memiliki ruang bawah tanah. Nah, waktu itu kami sempat bingung, nah ini kok villa ada ruang bawah tanahnya. Ya udah, namanya iseng kan dulu kan, coba tuh masuk ke ruang bawah tanah. Dan itu gelap sekali, nggak ada penerangannya. Jadi kami hanya mengandalkan pintu yang di atas ruang bawah tanahnya itu kami buka aja lebar-lebar. Jadi kami mengandalkan cahaya dari sinar matahari yang masuk dari jendela yang di sebelah kiri itu kan. Ya, kami masuk, dan ruang bawah tanahnya itu kosong, hanya ada tangga dan tembok-tembok di sekitarnya, dan itu lembab sekali. Rasanya lembab dan dingin sekali.
dan baunya itu ya seperti bau lumut ya, bau lumut dan dingin. Udah kita situ udahlah, saya dan teman-teman saya, udah Ceng, kita naik aja yuk. Kan dulu kan saya dipanggilnya Aceng ya, panggilan saya panggil Aceng. Udah Ceng, ayo kita naik aja, ngapain di sini kan nggak enak suasananya juga. Ya udah kita naik aja lah. Nah, habis itu udah kita survei di bagian dalam villa. Nah, terus kita survei juga di bagian luar. Nah, di bagian luar ini kita sempat main tuh di taman bermain yang ada perosotan, ada ayunan, dan yang kursi muter-muter itu loh, yang untuk anak kecil pada bermain. Sempat main sebentar, sekitar 3-5 menit. Tiba-tiba teman saya ini, salah satu teman saya yang perempuan itu terdiam ya, bengong, tahu-tahu bengong gitu, dan dia udah nggak mau main lagi. Nggak mau main di situ lagi. Terus dia bilang, udah yuk kita pulang aja. Wah, kenapa? Kan enak nih, kita masih main-main, santai dulu lah. Dari Jakarta ke Puncak kan lumayan capek juga. Terus dia bilang, udah yuk kita pulang aja. Gue ngelihat yang nggak enak nih, dia bilang. Emang temen saya itu yang perempuan itu kalau bisa dibilang ya indigo ya. Jadi dia gampang ngelihat yang makhluk tak kasat mata gitu. Cuman emang kami udah terbiasa dia kayak begitu sewaktu di sekolah, kayak di rumah siapa gitu, sewaktu kita lagi main. Jadi udah terbiasa, jadi kita itu ya santai aja gitu. Tapi yang kali ini dia benar-benar ngotot kita pergi dari situ, dari taman bermain situ, dan ngajak kita pulang. Oh ya udah kalau gitu, oh ya udah deh kita pulang aja. Karena dia maksa banget untuk kita pulang. Udah. Dan sewaktu hari H kita berangkat nih, naik bis dari sekolah menuju langsung ke villa tersebut untuk mengadakan acara LDK. Kita berangkat naik satu bis, kalau nggak salah satu bis besar gitu yang memuat sekitar 40 hingga 50 orang. Kami kelas 2 dan kelas 3 serta 3 guru pembimbing OSIS. Udah kita berangkat. Waktu itu hari Jumat siang, sekitar jam 2 atau jam 3 lah kita berangkat. Nah, sampai di villa pada turun kan tuh. Nah, salah satu teman saya ini dia membawa mini kompo itu, kayak radio yang bisa disetel kaset tuh zaman dulu tahun 92, tahun 98 itu kan masih ngetren ya, mini kompo yang bisa dibawa kemana-mana dan pakai baterai gitu loh. Sewaktu dia turun dari bis itu tuh dia langsung menyetel musik keras-keras. Jadi nggak ada misi-misinya gitu, nggak ada permisinya sama makhluk-makhluk yang di situ. Kan kita kan namanya tempat baru ya, apalagi di daerah Puncak kan. Waktu dulu kan tahun 90-an kan belum rame seperti sekarang, tahun 98 ya. Sampai diomelin tuh sama guru, udah matiin dulu radio kamu, berisik nih, nggak enak. Nah, teman saya itu akhirnya mematikan radionya. Ya sambil ketawa-ketawa lah, kita mau acara having fun gitu kan, mau senang-senang. Nah, udah tuh saya turun juga.
turun dari bis itu kan namanya puluhan orang, terus bergiliran satu-satu turun dari bis. Nah, saya ini turun dari bis, di depan saya ini salah satu teman saya nih, perempuan. Jarak kami jalan sekitar 1 meter lah, saya di belakang dia sekitar 1 meter. Sewaktu dia turun dari tangga bis, dia tuh sambil nenteng tasnya segala macem lah, tas yang lumayan besar gitu. Sewaktu turun dari tangga bis, dia itu seperti ada yang ngedorong dari belakang. Ada yang ngedorong dari belakang sampai kepalanya itu ngejungkal ke belakang gitu loh. Jadi kayak bukan didorong, jadi kayak ditendang gitu loh. Kayak ditendang dari belakang. Dan itu bukan saya aja jarak saya ke dia itu sekitar 1 meter lebih. Dan dia jatuh langsung dari bis. Untungnya dia pakai jeans, pakai sweater, jadi hanya memar-mamar sedikit lah. Nah, itu kejadian pertama tuh di bis. Itu pun sebelum menginjakkan kakinya di villa itu, dia udah disambut, mungkin dalam tanda kutip disambut oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Oh ya udah, mungkin kita positive thinking aja lah, kita teman-temannya, mungkin dia kepleset atau bawaannya terlalu banyak, jadi dia kurang bisa menyeimbangkan tubuhnya sampai jatuh dari atas bis begitu kan. Nah udah nih, kita setelah makan malam mengadakan acara kayak semacam sharing gitulah antara kelas 3 dan kelas 2, dibantu sama guru pembimbing OSIS gitu kan. Nah, acara itu saya dan teman-teman saya itu banyak sih, sekitar 8-10 orang lah. Nah, kita nongkrong tuh agak menjauh dari villa, ya biasalah, ngopi-ngopi, main gitar sambil bikin api unggun lah. Kita aja nih yang cowoknya, hanya 8-10 orang lah. Jadi yang lain itu masih mengadakan acara di dalam villa itu. Nah, saya baru tahu juga ternyata di dalam villa itu kerannya itu airnya tuh kecil banget keluarnya. Jadi susah air gitu loh di villa itu. Susah mendapatkan air. Nah, di beberapa puluh meter di tempat kita nongkrong itu ada keran. Dan airnya itu lumayan kenceng. Jadi kita kalau mau ngambil air tuh di keran situ gitu loh, di dekat tempat kita nongkrong. Ya udah, akhirnya salah satu teman saya jalan dari dalam villa ke tempat tongkrongan kita ini membawa 2 galon kosong nih. 2 galon kosong. Nah, terus diminta tolong. Ceng, tolong ambilin air dong di keran yang di sebelah situ tuh. Nah, maksudnya di keran yang dekat tempat kita nongkrong ini. Oh ya udah, galonnya kan ada 2, kan saya nggak mungkin kan bawa galon 2 kosong sih nggak masalah, tapi kalau yang udah diisi kan berat banget kan. Maksudnya galon kosong itu diisi air ya untuk cuci tangan di sana di villa itu, untuk cuci muka, nanti untuk kita masukkan air itu ke dalam bak yang ada di kamar mandi villa itu gitu. Karena kan airnya susah. Nah, saya 1 galon bawa,
Dan teman saya ini satu lagi saya ajak nih. Nah, namanya kita sebut saja Kompor lah. Dari tempat kita nongkrong, jalan ke keran itu ada sekitar 20 meter ya. Kita jalan tuh. Di sebelah kanan kita ini itu jurang ya. Jurang tapi ditumbuhi oleh barisan pohon-pohon bambu gitulah, lebat. Barisan pohon-pohon bambu. Kita jalan. Nah, sewaktu kita baru berjalan beberapa langkah, itu saya dan teman saya ini si Kompor, itu kita dengar ada yang gitu dari arah pohon-pohon bambu yang ada di sebelah kanan kita, itu yang di jurang. Nah, saya udah mulai merinding tuh. Kita berdua lihat-lihatan. Dan si Kompor sempat bilang, "Ceng, lu denger nggak?" "Iya Por, gue denger." Ya udah, kita langsung aja jalan. Lanjut jalan ke arah keran yang akan kita ambil air tuh, yang pakai galon yang kita bawa tuh satu-satu. Nah, setelah ada suara itu, saya ngelihat tuh, saya nengok kanan ke arah pohonan bambu itu. Nah, di situ saya ngelihat kuntilanak. Kuntilanak itu terbang melewati barisan pohon-pohon bambu itu dari arah belakang kanan saya ke arah depan kanan saya. Saya ngelihat dia ngelihat saya. Jadi saya dan kuntilanak itu eye contact. Saya ngelihat jelas banget kuntilanak itu. Kuntilanak itu putih semua, dari ujung kepala sampai ke, mungkin bukan kaki ya, soalnya saya nggak ngelihat ada kaki di situ. Ya kayak kain aja udah gitu. Di bagian kakinya tuh kain aja, kain gaunnya dia gitu. Bukan gaun ya, kayak semacam, ya dia kan kalau kuntilanak kan pakai kain ya. Udah kayak kain aja terbang. Putih semua. Rambutnya putih panjang. Mukanya putih juga. Nggak ada bagian yang hitam. Semuanya putih. Udah sekitar, kita eye contact sekitar 2-3 detik. 2-3 detik itu saya rasa lama banget. Itu adalah 2-3 detik terlama dalam hidup saya. Nah, udah saya nengok lagi ke depannya. Saya nengok ke depan, berusaha fokus untuk jalan kaki. Nah, si Kompor yang berada di sebelah kiri saya itu dia nanya, "Ceng, lu kenapa?" Mungkin dia ngelihat kegugupan saya ya, sehabis ngelihat kuntilanak itu. Saya bilang, "Gak apa-apa Por, udah, lu jangan nengok ke kanan, ngelihat ke depan aja." "Oke," dibilang gitu. Oke-nya dia itu oke yang agak udah mulai ketakutan juga yang saya rasain. Udah kita ambil air di galon itu kan, walaupun kerannya airnya deras, tapi kan kita ngambil dari, untuk ngisi galon ya, 1 galon itu 19 liter.
dan itu cukup lama isinya dari kosong ke penuh, ada 2 galon lagi. Ya udah, habis ngisi galon kita jalan balik ke villa. Waktu itu galon nggak sampai terisi penuh sih, soalnya kita kalau terlalu penuh kan berat banget ya. Ya paling sampai 3/4-nya aja lah kita keisi galonnya. Ya udah, kita buru-buru berdua jalan ke dalam villa lagi, ngelewatin teman-teman kita yang lagi pada nongkrong itu, yang sambil bikin api unggun. Udah tuh kita suruh bubar, udah bubar, kita masuk aja yuk ke dalam villa. Bubar. Dan mereka nurut. Jadi langsung balik kanan, bubar ke dalam villa semuanya. Ya udah, kejadian berikutnya itu di dalam villa. Kejadiannya sekitar jam 9 malam.